harus memakai sarung tangan saat melakukan kontak dengan orang lain. Ia bisa mengendalikan lampu lalu lintas dengan kekuatannya dan mengontrol wahana di taman hiburan. Ia membantu tunanetra yang jatuh tapi tak sengaja memulihkan penglihatannya. Ia bahkan menarik alien dari planet lain. Beberapa tahun lalu, ada badai petir. Alien mendarat di rumah sakit dan memilih seorang anak yang baru lahir, lalu menghapus ingatan ayah anak itu tentang alien. Anak itu diberi nama Pei-Pei, tapi ada yang aneh dengan Pei-Pei. Sepertinya ada semacam arus listrik di tubuhnya. Orang tuanya harus membungkus semua konduktor listrik. Seperti biasa, keluarga akan mengunjungi anak yang baru lahir. Saat nenek hendak menggendong Pei-Pei, ayah terpaksa memberitahu bahwa tangan Pei-Pei bisa menyalurkan listrik. Namun, orang tuanya hanya ingin Pei-Pei menjadi orang biasa. Kakek pun meminta hal itu dirahasiakan dan Pei-Pei harus memakai sarung tangan. Kali ini, Pei-Pei sedang tidur. Sementara orang tuanya selalu mengunci pintu. Suara anak-anak sedang bermain menarik perhatiannya. Ia bahkan tidak boleh memeluk orang tuanya. Hal itu tentu membuat Pei-Pei merasa kesepian. Ia pun menyelinap keluar untuk ikut bermain. Ia menaiki sepedanya dan berbaur anak-anak lain. Sedangkan orang tuanya baru sadar bahwa Pei-Pei keluar. Lalu, seorang wanita mengatakan bahwa Pei-Pei menusuk anaknya dengan jarum. Pei-Pei pun mengatakan yang sebenarnya. Ia hanya membantu anak itu saat terjatuh. Pei-Pei belum tahu bahwa ia memiliki kekuatan listrik. Ia mengatakan bahwa ia melepas sarung tangannya. Ayahnya pun mengatakan yang sebenarnya. Ia memegang meja logam, lalu muncul cahaya listrik. Ia pun mengetahui alasannya memakai sarung tangan. Ia sangat sedih karena tidak bisa bermain dengan anak-anak lain. Untuk menghiburnya, orang tuanya mengajak Pei-Pei ke taman hiburan. Pei-Pei, yang jarang keluar, sangat bersemangat. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk mengontrol lampu lalu lintas dan membuat polisi lalu lintas kebingungan. Sedangkan sopir bus senang karena tidak harus berhenti. Kali ini, ada orang yang tidak mau mengalah dengan orang tua. Pei-Pei terpaksa menggunakan kekuatannya. Karena tersengat listrik, paman itu pun menyerahkan kursinya. Kali ini, saat wahana sudah berhenti, Pei-Pei yang masih ingin bermain, menggunakan kekuatannya lagi. Ia mengendalikan wahana dengan kekuatannya. Orang-orang yang mengantre dan petugas wahana pun kebingungan. Wahana itu baru berhenti setelah petugas mematikan saklar utama. Karena perbuatannya itu, ayah pun memarahi Pei-Pei. Ia mengingatkan Pei-Pei agar tidak sembarangan menggunakan kekuatannya. Hari pertama sekolah, Pei-Pei tetap memakai sarung tangan. Melihat itu, teman sekelas Pei-Pei, Jin Feng, mengejeknya. Meski sudah dinasihati guru, Jin Feng tidak berhenti. Saat pulang sekolah, Jin Feng meminta Pei-Pei melepas sarung tangannya. Untungnya, teman Pei-Pei yang lain datang membantu Pei-Pei. Kali ini, Pei-Pei melihat anak-anak menyakiti seekor anjing. Pei-Pei menegur mereka, tapi mereka malah marah. Pei-Pei pun melepas sarung tangannya dan menggunakan kekuatannya. Mereka berteriak dan mengatakan Pei-Pei memiliki kekuatan. Sedangkan Pei-Pei membawa anjing itu pulang. Pei-Pei dan ayahnya memandikan anjing itu. Ayahnya mengatakan bahwa air juga bisa menghantarkan listrik. Di kelas musik, Pei-Pei harus melepas sarung tangannya, karena mereka akan menari sambil bernyanyi. Tapi saat ia menyentuh Jin Feng mengadu bahwa Pei-Pei memukulnya. Karena tidak mengaku, Pei-Pei dihukum oleh guru. Karena marah, ia menggunakan kekuatannya untuk membunyikan bel lebih awal, dan membuat petugas dimarahi karena disangka teledor. Di kelas renang, karena air di kolam itu tidak murni, Pei-Pei takut membahayakan orang lain, jadi ia kabur dari kelas renang. Kali ini, Pei-Pei mengajak Wei Wei ke rumahnya untuk melihat anjing yang ditemukannya kemarin dan memberitahu Wei Wei tentang rahasianya. Ia meminta Wei Wei merahasiakannya. Sesampainya di rumah Pei-Pei, mereka memandikan anjing itu, tapi mereka malah membuat rumah berantakan. Ibunya pun marah dan menyuruh Pei-Pei membuang anjing itu. Ayah membela Pei-Pei, sehingga orang tua Pei-Pei bertengkar. Ayah tidak diperbolehkan tidur di kamar. Karena tak punya pilihan lain, Pei-Pei membawa anjing itu ke sekolah. Wei Wei pun membantunya menyembunyikan anjing itu. Kali ini, Jin Feng sedang memamerkan jam barunya. Jam itu adalah model terbaru. Tidak lupa, ia juga memamerkannya pada Pei-Pei. Karena kesal, Pei-Pei menggunakan kekuatannya.
dan membunyikan jam Jin Feng saat guru menjelaskan. Jam Jin Feng pun disita oleh guru. Sementara itu, anjing Pei Pei ditemukan oleh petugas sekolah. Petugas itu mengadu pada guru Pei Pei. Saat dimarahi guru, Pei Pei mengambil jam Jin Feng yang disita. Tanpa ia sadari, jam itu terjatuh dan ditelan oleh anjing Pei Pei. Esoknya, gurunya meminta maaf karena telah menghilangkan jam Jin Feng. Pei Pei pun mengakui bahwa jam itu ditelan oleh anjingnya. Ia menggunakan kekuatannya untuk membuat jam di perut anjing itu berbunyi. Jin Feng marah dan ingin membunuh anjing itu agar jamnya kembali. Tapi ia ditentang oleh seisi kelas. Gurunya mengatakan akan mengganti rugi dan membuat Jin Feng lega. Jin Feng dan Pei Pei pun mulai akur. Saat pertandingan olahraga antar sekolah, Pei Pei mengusulkan agar ia turun menggantikan temannya, tapi diabaikan gurunya. Demi membalikkan keadaan, ia bergegas ke lapangan, dan ia berhasil mencetak gol. Tapi tim lawan mengatakan bahwa Pei Pei menusuk mereka dengan jarum. Setelah diperiksa, wasit tidak menemukan jarum di tubuh Pei Pei. Dengan kekuatannya, Pei Pei pun menjadi andalan tim sepak bola sekolah. Di akhir pertandingan, Wei Wei menghampirinya. Padahal Pei Pei belum memakai sarung tangannya. Wei Wei pun jatuh karena terkena sengatan listrik. Semua orang mengira Pei Pei menendang Wei Wei, tapi Pei Pei tidak bisa menjelaskannya. Ia pun hanya bisa diam, sementara semua orang meninggalkannya. Sesampainya di rumah, ia mengambil 2 apel untuk menjenguk Wei Wei. Tapi ayah Wei Wei melarangnya, ia pun hanya menitipkan apel itu. Sementara itu, Wei Wei mengatakan bahwa Pei Pei tidak menyakitinya. Tapi ia juga tidak bisa memberitahu yang sebenarnya. Karena ia mengingat janjinya untuk merahasiakan hal itu. Setelah kejadian itu, Pei Pei dicap sebagai anak nakal. Saat gurunya datang ke rumah Pei Pei, orang tuanya memilih diam. Kali ini, Pei Pei sedang berada di luar. Ia bertemu dengan seorang kakek tunanetra. Ia menggunakan suaranya untuk menunjukkan jalan pada kakek itu. Tiba-tiba, muncul UFO bersamaan dengan petir, dan kakek itu terpeleset. Pei Pei dengan cepat membantu dan memegangnya. Tak diduga, penglihatan kakek itu pulih. Pei Pei berpikir bahwa ia telah melakukan kesalahan, lalu kabur. Esoknya, kakek itu ingin berterima kasih pada Pei Pei. Ia mencari Pei Pei untuk memberinya hadiah. Ia pun menemukan Pei Pei di sekolah. Ia menceritakan hal itu pada guru Pei Pei. Guru Pei Pei sempat tidak percaya. Tapi ia teringat kejadian Jin Feng dan Wei Wei. Ia pun memberitahu yang sebenarnya pada anak muridnya. Mereka juga bersedia berteman dengan Pei Pei. Sepulang sekolah, Pei Pei pergi ke mall bersama teman-temannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan mainan listrik. Tapi apa yang orang tuanya takutkan terjadi. Kekuatan Pei Pei menarik perhatian para pengiklan. Pei Pei mendapat tawaran untuk membintangi iklan. Selain iklan, ia juga mendapat tawaran dari Institut Penelitian untuk menggunakan kekuatannya dalam penelitian. Suatu hari, Pei Pei yang sendirian di rumah menunggu dijemput. Tiba-tiba, ada pencuri masuk ke rumahnya. Tapi ia tidak takut, ia menggunakan kekuatannya untuk menghukum pencuri itu. Ia memaksa mereka berteriak di balkon bahwa mereka adalah pencuri, dan menunggu polisi datang membawa mereka. Karena keberaniannya, Pei Pei dianggap sebagai pahlawan. Institut pun memberi guru khusus untuknya. Tapi ia tidak bahagia, ia merindukan sekolahnya. Sementara itu, Jin Feng, Wei Wei, dan anjingnya pergi ke institut untuk menemui Pei Pei, tapi mereka tidak diizinkan masuk. Pei Pei telah diklaim sebagai aset nasional, maka harus dijaga ketat. Karena putus asa, mereka menulis surat dan mengikatnya di leher anjing itu. Anjing itu masuk ke gedung dan mencari Pei Pei. Mendengar suara anjing, Pei Pei keluar. Setelah membaca surat itu, ia langsung pergi ke lokasi yang ditulis mereka. Dengan bantuan teman-temannya ia keluar lewat pagar. Kemudian, Pei Pei memberitahu mereka bahwa peneliti menyimpulkan penyebab tubuhnya bermuatan listrik. Kemungkinan berhubungan dengan UFO yang muncul pada hari ia dilahirkan. Wei Wei berkata ayahnya pernah mengatakan, jika melihat bumi dari luar angkasa, hanya tembok besar yang akan terlihat. Jika benar, mereka seharusnya bisa memanggil alien di tembok besar, dan meminta alien mengambil kembali kekuatan Pei Pei. Mereka naik ke titik tertinggi tembok besar, dan berteriak memanggil alien, tapi sampai malam, alien tidak juga muncul. Merasa itu bukan cara yang tepat, Pei Pei mulai mengarahkan listrik ke langit. Benar saja,
Sebuah UFO muncul di hadapan mereka. Alien berpakaian perak perlahan mendekati Pei Pei. Alien itu mengatakan bahwa kekuatan Pei Pei bisa membuatnya seperti Superman. Tapi ia menolak kekuatan itu dan lebih memilih menjadi orang biasa. Setelah didesak, alien pun setuju mengambil kembali kekuatan itu. Seiring dengan teriakan Pei Pei, tubuh alien memancarkan cahaya. Ketika ia sadar, ia sudah terbaring di rumah sakit. Orang tuanya terkejut melihat Pei Pei kembali normal. Mereka bisa memegang tangan Pei Pei tanpa sarung tangan. Para peneliti pun pergi dengan kecewa karena tidak bisa meneliti Pei Pei lagi. Akhirnya, Pei Pei bisa menjalani kehidupan normal. Ini adalah film Tiongkok yang dirilis pada tahun 1988. Film ini dikenal sebagai pencetus film fiksi ilmiah domestik. Meskipun Pei Pei kehilangan kekuatannya dan harus hidup normal, ia justru semakin bahagia. Ia menolak menjadi Superman karena tak ingin kesepian. Sebaliknya, ia memilih menjalani kehidupan biasa dengan suka dan duka. Menyerah atau tidak, itu hanya masalah pemikiran. Sekarang, ia bisa merasakan cinta yang tulus dari orang di sekitarnya. Ini adalah cerita yang mengharukan. Pilihan Pei Pei menunjukkan kepolosan anak-anak. Faktanya, kebahagiaan itu sangat sederhana.